Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Fuad. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Bang? Aku betul-betul kan aku udah beberapa kali bikin video sama Bang Fuad secara online ya, secara daring. Tapi sekarang ketemu langsung, ya Allah, Kayak mau bersyukur gitu sama siapa nggak tahu gitu kan. Secara ad hoc bersyukur sama Allah gitu kan. Iya, bersyukur sama anyway. Gak usah dibahas. Aku seperti yang dulu sempat aku singgung sama Bang Fuad bahwa aku tuh pengen ketemu Bang Fuad dan aku pengen bahas argumen atau nggak perlu argumen juga nggak apa-apa, argumen atau slogan ateistik. Jadi kayak argumen atau slogan yang biasa ateis ngomongin. Iya, oke. Aku pengen kita menganalisis apakah slogan atau argumen itu baguskah, kalau itu powerful sebelah mananya. Terus aku pengen kita juga betul-betul objektif bahwa kalau ini jelek ya bilang aja jelek gitu. Ya, oke. Just aku pengen negasin di sini bahwa nih saya sebagai seorang naturalis, Bang Fuad sebagai seorang agnostik, tapi kita akan mencoba untuk mengkritik, mungkin salah satunya adalah mengkritik slogan dan argumen ateistik. Oke. So pertama, aku sering banget nemu argumen ateistik yang kayak gini, Bang. Ini tujuan argumennya adalah untuk melemahkan, mengundermine kemahakuasaan Tuhan gitu loh. Kayak bisa nggak sih Tuhan membuat batu yang sangat gede banget sampai Tuhan tuh tidak bisa mengangkatnya gitu loh. Soalnya kalau Tuhan bisa menciptakan itu, berarti Tuhan tidak maha kuasa karena Tuhan tidak bisa mengangkat itu. Tapi kalau Tuhan tidak bisa mengangkatnya, Tuhan juga tidak maha kuasa karena Tuhan ternyata ada loh suatu hal yang tidak bisa diciptakan Tuhan. Dari Bang Fuad dulu deh, bagaimana argumen ini, Bang? Gimana ya? Saya akan bilang begini ya. Pertanyaan ini hanya datang. Gini, menurut saya ini pertanyaan yang logically error gitu, logically incoherent karena untuk mengatakan ada sesuatu yang bisa untuk sebuah entitas yang maha bisa menciptakan sesuatu yang membuat dia menjadi tidak maha gitu. Itu kan memang tidak bisa tidak incoherent gitu secara semantik maupun secara hukum logika gitu. Jadi itu yang terundermine sebenarnya bukan Tuhannya, tapi laws of logic-nya gitu. Ya, itu yang pertama. Tetapi sebenarnya ada masalah yang lebih utama lagi adalah begini. Masalah ini bisa datang karena kita punya konsep soal omnipotence gitu. Konsep omnipotence ini tanpa kita harus menceritakan soal mengarahkan ke pertanyaan tadi. Konsep omnipotence saja sebenarnya sudah merupakan sebuah logical error. Setidaknya menurut saya. Dan saya akan mengatakan logical error. Kenapa logical error ya? Kalau kita mau ikuti laws of logic, harusnya dia bisa menciptakan batu yang begitu berat sehingga dia tidak bisa mengangkatnya. Nah, itu yang pertama. Tetapi begini, bagaimana kalau kita membuat proposisi bahwasanya Tuhan itu memang beyond logic sehingga dia bisa mengerjakan itu di saat yang bersamaan dia tidak bisa mengangkat tapi dia bisa gitu. Loh, kenapa kok bisa begitu? Ya itu beyond logic gitu. Nah, saya rasa itu kalau kita mengatakan Tuhan beyond logic, maka itu sah, saya pikir gitu. Jadi sebenarnya begini, pertanyaannya gini, saat kita menceritakan Tuhan, katakanlah, oh aku pengen Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C. Tuhan ini kalian sepakat nggak dia ikut sama laws of logic? Yang saya tahu, ini masalahnya, yang saya tahu kebanyakan Tuhan Abrahamik itu sangat, dalam tanda kutip, sangat tunduk pada laws of logic. Entah itu karena memang ada batasan yang dia miliki, atau memang itu yang kalau bahasa Kristennya kan merupakan emanasi gitu loh dari Tuhan itu gitu. Jadi saya bilang tergantung kesepakatan juga pada akhirnya konsepsi Tuhan yang bagaimana. Nah, ada lagi masalah yang sebenarnya lebih mundane lah, lebih kebumian. Kita bilangnya begini. Tidak ada batu yang lebih berat dari gini. Batu itu tidak lebih berat dari besi gitu loh. Nah, kalau batu yang kita bilang begitu berat itu akan merusak merusak integritas material fisik gitu loh. Misalnya terlalu berat, seukuran apa gitu. Dan tersedia nggak bahan materialnya di alam semesta ini sehingga dia bisa diciptakan. Dan kan ada istilahnya berat dan ada berat jenis gitu kan. Kita bisa bilang gini, kita bisa menciptakan ini batu ya, kita bisa menciptakan kayu yang begitu berat
sehingga Tuhan tidak bisa mengangkatnya gitu. Sementara kalau kayu itu kan mengapung di air gitu. Ini masalah berat jenis ya kalau kita mau ke teknis kayak gitu. Jadi sebenarnya saya rasa Tuhan tidak bisa menciptakan itu gitu. Sekali lagi gitu, mineral batu itu punya ininya, punya berat jenisnya gitu, punya komponen dan konstituennya gitu loh. Yang jika dia berubah maka dia jadi batu lagi gitu. Dia jadi besi gitu. Tapi itu kan pertanyaan yang terlalu naturalistik kalau kita mendefinisikannya. Jenis-jenis pertanyaan, jenis-jenis jawaban yang bakalan dijawab sama orang kayak Neil deGrasse Tyson atau Lawrence Krauss kan. Tapi oke, kalau kita jawab secara filosofis, saya rasa kecuali Tuhannya dirubah menjadi beyond laws of logic, maka Tuhan tidak akan bisa melakukan itu. Maka Tuhan tidak bisa melakukan itu, maka itu adalah logical error. Itu jawaban kesimpulan saya. Sebetulnya dalam agama Abrahamik itu yang aku perhatiin ya, mungkin aku salah tapi ketika aku perhatiin yang Kristiani itu betul-betul Tuhan yang tunduk sama logik gitu loh. Makanya kayak C.S. Lewis dia bilang bahwa Tuhan tuh maha kuasa in the sense that dia tuh bisa menciptakan semua hal yang possible gitu loh. But not nonsense gitu. Tapi enggak nonsense. Nonsense itu kayak merit bachelor, kontradiktif lah ya, segitiga yang bulat atau batu yang sangat gede sampai nggak bisa diangkat gitu. Tapi sepemahaman aku, Tuhannya Islam tuh bukan Tuhan yang tunduk pada logik, justru Tuhannya Islam tuh Tuhan yang beyond logic gitu loh. Tuhan yang nggak bisa kita bayangkan. Tapi dua-duanya itu tuh adalah, buat aku ya, itu sama-sama dilema gitu loh. Kalau misalkan kita mau ngambil rutenya Alvin Plantinga atau C.S. Lewis yang Kristen gitu, bahwa Tuhan tuh tunduk sama logik gitu. Tuhan tidak bisa menciptakan sesuatu nonsense atau yang logically contradictive. Aku pikir itu betul kata Bang Fuad bahwa Tuhan tuh tunduk sama hukum logik. Dan aku akan bertanya, terus logik ini berasal dari mana gitu loh, sampai Tuhan aja bisa tunduk. Tetapi kalau misalkan kita mengatakan kayak Tuhannya Islam, bahwa Tuhan itu beyond logic gitu. So yes, Tuhan bisa menciptakan nonsense gitu. Tuhan bisa menciptakan hal-hal yang kontradiktif. Tapi kan itu kayaknya sama-sama bermasalah ya, kayak is it Tuhan yang kontradiktif atau Tuhan yang... Jadi aku kayak melihat ada dilema di sini gitu. Kalau saya mengatakannya gini, kalau ada Tuhan Abrahamik, Tuhan Kristen menurut saya terlalu tunduk dan itu masalah bagi saya. Dan Tuhan Islam ini saya memparafrase ya, bukan artinya sesederhana ini saya memahaminya. Sebenarnya Tuhan Islam beyond logic gitu, beyond everything. Masalah saya itu begini, dia beyond logic, dia tidak tunduk sama laws of logic, dia transcendental, dia imaterial dan segala macam. Kembali kepada salah satu hero saya, dan mungkin saya bakalan sering diserang karena ini, Matt Dillahunty. Kalau dia tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, beyond logic, beyond everything, apa bedanya dengan dia dengan non-existing gitu? Saya pikir mempropose Tuhan seperti itu dan mempropose non-existence itu mempunyai equal value gitu, sama aja gitu kalau begitu. Dan apa namanya ya? Dan menurut saya itu ibaratnya incoherence pro max gitu loh. Bener-bener luar biasa incoherence-nya kalau kita mengkonsepsi Tuhan yang kayak begitu gitu. Jadi walaupun ini tidak menghancurkan argumen Tuhan secara keseluruhan, tapi setidaknya logical error dan bagaimana dua Tuhan ini menghadirkan dirinya di dalam konsep ya. Saya bilangnya konsep. Itu tidak menyelesaikan masalah batu ini. Nah, saya cerita sedikit tentang konten yang argumen ini pernah dikomentari sama Joe Schmidt, Joe Schmidt bukan Alexander. Dia mengatakan it refers to nothing gitu. Betul, it refers to nothing. Cuman masalahnya adalah Tuhan yang dia kritik itu kan Tuhannya Abrahamik gitu, yang biar bagaimanapun tunduk sama law ini gitu. Dan mengatakan it refers to nothing gitu. Saya pikir omnipotence masih berlaku di situ gitu. Dia bisa membuat sesuatu yang nothing, nonsense dan non possible menjadi possible simply because it's omnipotence gitu. Jadi menurut saya masalahnya di situ gitu. Sehingga saya pikir saya nggak tahu lagi. Itu dari saya gitu. But kalau misalkan kita bermain kayak Alex dan Joe Smith lah, ada ST, ada A, ada B, ada C, ada D. Argumen ini Bang Fuad akan menempatkan di mana? S-tier. Masa ST? S-tier. Nih Bang Fuad nih aku kayak melihatnya betul-betul unik ya, karena
kebanyakan ateis biasanya akan menganggap bahwa argumen ini bukan ada di S tier gitu loh. Ya, saya nengok itu terutama di Yes. Joe Smith. But instead, aku pernah mendengar Bang Fuad ngomong kayak problem of evil itu bukan masalah, dan ketika Joe Smith dan Alex ngeiniin problem of evil di S, itu tuh Bang Fuad nggak setuju kan? Ya, itu saya nggak setuju. Nah, itu makanya saya nggak setuju. Makanya saya berpikir Bang Fuad itu unik gitu loh. So, argumen ini S tier ya buat Bang Fuad. S tier ya. Oke. Kalau menurut Kang Yadi di mana? Aku nggak melihat ada apa ya, ada dari sisi apakah ini persuasif, aku sebetulnya nggak melihat itu ya. So I think aku bakal menyimpan ini di C. Oh, jauhnya. Kita kayak dari ujung ke ujung itu. S A B C O, jauh banget. tapi nggak apa-apa lah kita. Gak apa-apa ya, oke. Ya. Jadi kita memulai video ini dengan perbedaan ya. Perbedaannya. Oke, saya akan memulai lagi dengan, mungkin ini akan memicu perbedaan lagi gitu loh. Nah, Mungkin ini bukan argumen sih lebih tepatnya ya, tapi ini lebih ke slogan ateis gitu. That is, there is no evidence for God. Lebih tepatnya sih kayak there is no scientific evidence for God. Oke. Bagaimana Bang Fuad melihat slogan ini? Yang pertama, statement itu valid ya untuk mengatakan there is no scientific, karena memang realitanya tidak ada bukti saintifik. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan itu harus dibuktikan secara saintifik? Permasalahan di situ kan. Dia tidak perlu, menurut saya hanya karena sesuatu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah bukan berarti sesuatu itu tidak ada gitu. Case in point, saya rasa consciousness gitu, dia bisa dibuktikan emergence-nya gitu loh. Bentuknya bagaimana dia memanifestasikan di dalam perilaku dan bagaimana kita bereaksi kan gitu. Itu salah satunya. Nah, apakah suatu saat manusia bisa melihat consciousness fund of secara scientific, itu bisa jadi gitu. Karena tidak seperti Tuhan, efek consciousness itu terasa gitu. Ya, kita berinteraksi ini kan adalah bentuk kita conscious gitu. Efek dari Tuhan mana gitu? Oh, ciptaan. Oke, itu nanti kita bahas lah kalau ada yang komen saya di sini, nanti kita bisa bahas itu, sebagian itu. Tapi oke, tapi sekali lagi ya, saya ngerasa itu satu ya. Hanya karena dia tidak bisa dibuktikan secara sains, bukan berarti dia tidak ada. Yang pertama. Dan yang kedua, bisa jadi memang Tuhan itu an entity beyond our human understanding, karena biar bagaimanapun aparatus sains itu kan human made gitu loh. Maka dia akan terbatas dengan bagaimana kita itu bagaimana metode kita mengetahui sesuatu. Di situ masalahnya. Tuhan jelas bukan manusia, Abrahamically speaking kan begitu. Ya mostly speaking ya Tuhan itu manusia kan panteis ya. Mostly Tuhan bukan manusia, sehingga bagaimana cara kita mengetahuinya mungkin bukan bagaimana cara manusia mengetahui apa-apa yang material kan, itu lagi ya. Dan yang terakhir ya, misalnya begini, kalau statement ini disimpulkan dengan therefore God is not exist, menurut saya itu terlalu terjebak philosophically speaking kepada positivism gitu. Segala sesuatu mempunyai worth jika dia bisa dibuktikan. Tuhan tidak bisa dibuktikan scientifically speaking, maka Tuhan tidak eksis. Saya rasa itu sudut pandang yang sangat dangkal. Gitu. However, ini sudah di luar dari slogan. Jika memang dia belum bisa dibuktikan, evidentially speaking, termasuk pengaruh-pengaruhnya terhadap dunia, alam semesta, maka kita bertindak tanpa mengasumsikan keberadaannya, itu menurut saya adalah logical inference yang sangat baik gitu. Rational inference yang sangat logik, therefore sangat baik kan gitu. Karena begini, saya hidup dengan tanpa mengasumsikan Tuhan itu ada apapun bentuknya gitu, walaupun saya tidak tahu gitu. Sama kayak saya hidup dengan tanpa mengasumsikan alien ada, itu kurang lebih sama. Dan itu adalah inference yang baik. Tapi saya tidak mengambil kesimpulan bahwasanya therefore alien ataupun Tuhan tidak ada. Saya tidak seperti itu. Itu lebih kepada proposisi sikap intelektual kita, sikap gnostisisme kita, apakah kita tahu atau tidak. Itu dari saya. Aku ternyata aku setuju di sini ya sama Bang Fuad gitu. Tapi aku akan mencoba untuk memainkan the devil's advocate. Aku akan mencoba untuk menjadi teman-teman kita yang ateis dengan bilang bahwa, tapi kan Bang, so nggak semua hal yang tidak ada buktinya secara saintifik itu kita nggak bisa bilang itu nggak ada gitu. But
Tapi kan bukan cuma Tuhan biasanya bukan cuma Tuhan tuh yang nggak ada bukti saintifiknya gitu. Kita punya Russell Teapot, kita punya tehnya Bertrand Russell, kita punya The Flying Spaghetti Monster gitu. Kita punya apa lagi ya? Semua hal yang nggak bisa kita buktikan ketiadaannya scientifically gitu. So apakah probabilitas Tuhan, Russell Teapot, Flying Spaghetti Monster itu sama? Beda, jelas. Why? Beda. Russell Teapot itu yang pertama ya. Yang pertama gini ya. Tuhan itu supernatural being. Itu dulu ya, supernatural being, transcendent being ya. Artinya eksistensinya doesn't predicated by prior entities seperti Teapot yang predicated on prior entities seperti kita manusia yang menciptakannya gitu. Ada bahasa yang lebih sederhana cuman saya lupa. Dan untuk dia berada di luar angkasa dia harus diciptakan di bumi dulu karena memang semua penciptanya di bumi kan gitu. Habis itu dia dilempar keluar angkasa gitu. Tuhan tidak seperti itu, dia transcendent being, tidak seperti yang kita pahami ya. Saya akan mengatakan Russell Teapot itu weak analogy, tapi untuk for a rhetorical point itu sangat kuat. Dan saya ngomong kayak gini dengan risiko saya begini. Saya lebih takut diserang ateis daripada diserang teis. Sekejam sebengis-bengisnya ateis, talking point-nya saya tahu. Tapi kalau ateis sih kadang-kadang ini argumennya tidak pernah aku pertimbangkan gara-gara aku sibuk mendibang ateis, mendibang teis kan gitu. Tapi gitu, itu Russell Teapot kita akan mengatakan itu ada, itu proses penciptaannya dan bagaimana di sana kita bisa membayangkannya secara logis, sementara Tuhan tidak bisa gitu. Jadi sebenarnya kalau mau memberikan dan gini ya, Bertrand Russell itu hero saya. Jadi gini, kalau Bertrand Russell mau memberikan analogi yang lebih kuat, beliau harusnya bilang kayak alien misalnya gitu kan. Buktikan alien itu tidak ada gitu. Nah, aliennya jangan dikasih bentuk, sama kayak Flying Spaghetti Monster. Kita kan bisa membayangkan gitu, bagaimana Flying Spaghetti dan Monster gitu loh. Yes. Itu yang saya pikir ya. Dan begini ya, poin terakhir saya itu sebenarnya tentang di dalam pushback yang ini, saya pengen bilang begini ya. Saya setuju dengan rhetorical poinnya. Ini adalah tentang burden of proof yang saya bilang gitu. Nah, burden of proof. Okay. Kebetulan saya mau rilis video ini tanggal 5. Nggak tahu ini rilis tanggal berapa di Kang Yadi kan. Saya akan bilang begini ya. Di dalam dialektika ateisme, burden of proof ini pada siapa gitu. Kalau menurut saya ya, given our knowledge about religion dan gods gitu kan. Burden of proof-nya berada di dua sisi. Yes. Nah, berada di dua sisi. Ya proposisi gini, there's no scientific, tapi there is a lot of literature evidence, believer evidence, dari kitab-kitab, dari testimonial. Ini kan some kind of proof gitu. Perkara dia kuat atau lemah itu masalah yang lain, tapi ini ada gitu. Dan masalahnya begini, semua orang bisa buat bukti sesuka hatinya, dan yang tidak percaya itu harus bisa memastikan bagaimana caranya mendismantling ide-ide bukti-bukti ini, dan memang itu bebannya para ateis gitu. Yeah. Dan saya pikir ya, kalau kita mau fair gitu, ateis harus mengdibang semuanya. Gitu. Tapi oke, ini udah di diskusi yang lain. Tapi intinya yang mau saya bilang memang there is no scientific evidence, benar. Tetapi sekali lagi, hanya karena dia nggak ada bukan berarti dia nggak ada bukti, bukan berarti dia tidak ada. Itu dari saya. Gitu. Ya. Karena aku udah keluar dari New Atheism, aku sering bilang ini. Jadi aku meyakini bahwa yes, memang hanya karena suatu hal itu tidak ada bukti saintifiknya, itu bukan berarti suatu hal itu nggak ada gitu. Because we have things, kita punya beberapa hal yang kita yakini benar tanpa ada bukti saintifiknya gitu loh. Seperti matematika, seperti logika, misalkan. Karena sains itu sendiri, ketika dia mau beroperasi, dia tuh mesti presuppose, mengandaikan bahwa ini benar gitu. Yeah. Jadi bagaimana bisa sains membuktikan logika dan matematika ketika sains bekerja mesti mengandaikan dulu matematika dan logika gitu loh. Ya, benar. So, yes, kayaknya slogan yang itu, jadi kayaknya kita sepakat ya bahwa slogannya itu ada di bawah deh. Saya akan bilang itu C. Saya nggak suka sama slogan itu. Itu nggak suka ya? Karena itu terkesan sombong. Terkesan ya para teman-teman ateis ya. Itu terkesan sombong. Dan menurut saya itu memplay down
memplay down aspek-aspek lain di dalam bagaimana memplay down tools lain yang bisa kita gunakan untuk mencari pengetahuan gitu. Itu satu. Tapi ada satu sebenarnya poin yang mau saya komentari dan saya setuju dengan science bisa bekerja karena kita mempresuppose the accuracy of math sama logic. Yes. Saya pikir itu. Dan math atau logic itu bukan science, itu memang fundamental laws of the universe kan gitu. Yeah. Tapi memang ada begini ya. Dan ini untuk membela para ateis ya. Setidaknya science and math works gitu loh. Bagaimana dia bekerja dengan bukti gitu. Dua jelas lebih banyak dari satu. Itu adalah bukti yang bisa direplikasi, diduplikasi dan terus-menerus dievaluasi sehingga dia membentuk sebuah pengetahuan yang pakem dengan menggunakan rumus yang sama dan konsisten. Tuhan tidak bisa gitu. Kita tidak bisa mereplikasi terus-menerus gitu. Seandainya dia bisa, mungkin saya akan menjadi seorang teis kan gitu. Memang masalahnya adalah, dan ini saya beberapa kali sering dikritik sama teman-teman dari kalangan akademisi filsafat di Jogja ini, dia mengatakan gini, buktimu sirkuler gitu, bukti itu evaluasi buktinya sirkuler, kamu tetap mempresuppose di masa pertama kali dia dibangun. Iya memang, makanya saya bilang begini ya, semua bukti itu circular pada akhirnya. Gitu. Karena dia selalu mempresuppose pada prior observation, yang dimana prior observation terus sebelumnya. Pada akhirnya kita harus sepakat, oke, di poin ini dia benar, dia tidak berganti gitu. Bukti itu circular, cuman ini agak went off tangent ya. Bukti ini circular saya akui. Bahkan saya bilang deductive argument itu pun presupposing kan gitu. Yes. Kan gitu. Socrates has a bit, itu kan presupposes gitu. Yeah. You have made your presupposition. Walaupun buktinya ada semua gini. Atau saya bilang begini, Kang Yadi adalah seorang laki-laki gitu. Semua bukti mengarahkan ke situ. Tetapi bukti observatif kita, bukti empirik yang kita miliki kan juga sangat terbatas untuk memastikan itu. Dan bisa aja saat saya ngomong kayak gini, saya sedang salah gitu. Ternyata Kang Yadi perempuan, entah karena satu dan lain hal. Gitu. Saya tidak bilangnya secara metafisik, tapi memang realnya gitu, saya mungkin salah gitu. Nah setidaknya begini, saya akui itu. Setidaknya saya bilang begini, setidaknya saya tidak memberikan opsi terhadap kelemahan metode empirik saya dan menggantinya dengan opsi apa? Opsi therefore God. Yeah. Therefore God itu membutuhkan lebih banyak perangkat untuk membuktikannya. Gitu. Itu di saya. Kang Yadi gimana? Aku pikir aku udah nggak ada komen lagi sih karena ternyata kita udah banyak setuju ya. Tapi satu lagi ya Bang, Caca ini udah 23 menit dan so kayaknya itu udah kebanyakan. Tapi satu lagi ya Bang. Satu lagi. Ini yang sering banget ini sama teman-teman New Atheist kita yang tadi sebetulnya bahwa kita tuh tidak bisa membuktikan negatif. Let's say kita nggak bisa membuktikan sesuatu itu nggak ada. Kita nggak bisa membuktikan sesuatu itu negatif. Kita nggak bisa membuktikan Tuhan itu nggak ada, sama seperti kita nggak bisa membuktikan that Pangai atau naga atau semua mythological things itu nggak ada. Betul nggak? Tergantung. Misalnya gini, jadi gini ya, di dalam rules, di dalam dialectical rules ya, kan ada orang yang membuat sebuah presupposition ya, membuat sebuah presuposisi, membuat statement gitu. Misalnya ada A dan B gitu. Misalnya saya membuat sebuah statement yang a priori, yang secara a priori memang kita sama-sama sudah tahu. Misalnya saya bilang begini, bulan itu sebenarnya ada dua gitu. Ini kan statement a priori, artinya kita tahu itu tidak gitu, bulan itu cuma satu gitu. Maka di dalam posisi ini burden of proof sama saya gitu loh. Karena memang statement ini bertentangan dengan apa-apa yang sudah kita tahu sebelumnya gitu. Nah tapi saat kita mengatakan begini, saya mengatakan begini, bulan itu tidak ada, ini kan negatif statement gitu. Yes. Negatif statement mengatakan bulan tidak ada. Kang Yadi bisa sebagai lawan bicara saya bisa menyanggah saya dengan memberikan bukti negatif dari statement itu gitu, bahwasanya bulan itu ada gitu. Itu satu contoh, atau contoh yang positif ya. Misalnya gini, saya bilang bukan harimau, tadi peri itu ada. Ya. Kan Kang Yadi kan mengatakan peri itu tidak ada gitu. Yes.
itu bisa dilakukan karena memang apa ya namanya? Karena memang konsensus pengetahuan kita, empirical ya kita katakan seperti itu, konsensus pengetahuan kita tidak pernah ada sama sekali peri itu terbukti. Tidak pernah ada sama sekali peri terbukti. Makanya saya akan mengatakan kita bisa membuktikan proof dan negatif tergantung konteks yang dibahas gitu. Oke. Saya akan membuat ini semakin kena karena biasanya kan ketika ateis dan teis ini berdiskusi. Biasanya ketika ateis ngomong, ayo buktikan klaim kamu gitu, buktikan bahwa Tuhan itu ada. Teis itu biasanya balik ngomong ke ateis, buktikan bahwa Tuhan itu nggak ada. Gitu. Nah biasanya si ateis bakal bilang, oh tentu aja kamu tuh nggak bisa membuktikan negatif, tentu aja saya atau kamu itu tidak bisa membuktikan bahwa Tuhan itu nggak ada. Gitu. Maybe pertanyaan aku untuk lebih mengkerucut adalah, can we prove that God does not exist? Oke, pertanyaan yang ribet. Tergantung Tuhannya gitu. Kalau menurut saya ya, semua Tuhan yang dibuat manusia itu menurut saya tidak ada gitu. Menurut saya tidak ada. Dari mana cara saya membuktikan dia tidak ada? Yang pertama, it's logical contradictions gitu kan. The concept of omnihood-nya itu menurut saya itu sudah mematahkan eksistensi itu. Karena kalau dia tunduk sama logik maka dia tidak the greatest being kan gitu kan. Tetapi kalau dia beyond that laws of logic maka menurut saya dia sama aja dengan mengatakan, walaupun ini saya membuat assertion ya, saya mengatakan dia tidak ada gitu. Setidaknya kita tidak punya means to prove it selain dari testimoni yang ada di dalam kitab kan gitu. Yeah. Nah, bagaimana dengan gods of the ancient Greek ya, kita pajat aja Gunung Olympus nggak ada kan gitu. Dan satu lagi ya, so you can, jadi abang bisa kan untuk membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada gitu. Iya, cuman kan Tuhan yang dikonsepsi sama manusia. Gini, kadang begini ya, masalah kita dialektika soal Tuhan. Kita ada moving the goalpost itu sering terjadi. Itu makanya saya bilang duluan, saya memang seorang agnostik, tapi saya tidak percaya sama semua Tuhan yang pernah dikonsepsi manusia gitu. Mungkin saya masih sedikit ambivalen sama Tuhannya Spinoza dengan Al-Arabi. Saya masih ambivalen di situ. Karena memang saya datang dari tradisi yang sedikit panteistik ya, dari amalan sufi. Kecenderungannya ada, bukan ajaran mereka, tapi kecenderungan seperti itu ada pemahamannya. Tapi kalau Tuhan-Tuhan yang lain, yang secara personal ya, in sense ya, personal itu saya mengatakan dia tidak ada gitu. Dan begini, apakah saya yakin 100%? Tentu tidak. Saya tidak yakin 100%, tapi saya akan mengatakan begini, saya mempunyai cukup bukti untuk diri saya sendiri, setidaknya untuk menginfer bahwasanya mereka tidak ada dan bersikap seolah-olah memang mereka tidak ada gitu. Yes. Saya begitu, observasi aja dulu gitu kan, nggak ada gitu kan, ya sudah nggak apa-apa gitu. Kalau tiba-tiba dia ada, pasti eventually kita bakalan tahu gitu kan. Itu dari saya gitu. Aku tadi menangkap satu kata yang paling penting, infer. So itu ada satu hal yang disebut dengan inference to the best explanation gitu. Yeah. So mungkin aku bisa koreksi kalau aku salah ya, but ini tuh kayak metode di mana kita udah mengamati, di mana kita udah mengobservasi dunia kita, and then kita conclude penjelasan mana sih yang lebih mungkin untuk benar gitu. Iya. Aku balik lagi, ternyata di sini aku setuju sama Bang Fuad bahwa dan aku sama Bang Fuad ternyata nggak setuju sama teman-teman New Atheist kita bahwa yes, ternyata kita bisa loh membuktikan bahwa sesuatu itu tidak ada. Seperti misalkan kita bisa membuktikan bahwa Tuhan personal itu tidak ada dengan cara yang salah satunya tadi diceritakan oleh Bang Fuad. Dari aku mungkin aku akan menggunakan metode yang dilakukan oleh Graham Oppy. Kayak dia membandingkan dua model, theism dengan naturalism, terus dia mempunyai kriteria. Lalu kita berdasarkan kriteria ini kita mesti memilih naturalism ketimbang theism gitu. But dalam logika itu ada yang disebut dengan sebagai hukum non kontradiksi, the law of non contradiction. The law of non contradiction. So jika sesuatu hal itu tidak mungkin benar dan salah secara bersamaan. Jadi kalau kita bisa bilang merit bachelor, aku balik lagi ke sana sih. Aku suka dengan contoh itu ya.
kalau kita mengatakan bahwa si X itu menikah, maka kita bisa memastikan bahwa dia tuh bujang gitu loh. Dia tuh tidak membujang gitu loh. So, therefore kita bisa loh membuktikan that si dia itu tidak menikah gitu loh. Atau membuktikan negatif itu gitu. Ini Bang, yang we cannot prove that God does not exist atau we cannot prove the negative itu biasanya muncul dari Carl Sagan. Jadi dari S, A, B, C, yang mana Bang? Saya tetap menaruh di C. Saya menaruh di C. Jadi yang S cuma yang tadi aja ya? Cuma yang tadi aja gitu. Oke, ternyata yang aku juga bakal menaruh itu di C sih. Ternyata dari ketiga slogan ateis ini dan satu argumen tadi, kita cuma tidak setuju di satu hal yang Saya sebetulnya masih banyak argumen yang slogan dan argumen yang bisa kita bahas sama Bang Fuad. Tapi ini udah setengah jam, aku pikir udah dicukupkan dulu sampai saat ini. kita potong setengah jam aja dulu nih ya. Setengah jam Setengah jam aja. Mungkin kita bisa lanjutin kapan-kapan di Jum atau kapan. Ya, kayaknya kita lanjut kawan-kawan. Berarti ini kita tutup nih ya. Tutup aja. Oke. Siap. Oke. Terima kasih kawan-kawan.